1. Sifat motivasi. Motivasi pada diri seseorang bersumber dari dalam diri dan dari luar diri seseorang. Motivasi yang berasal dari dalam diri yaitu yang didorong oleh faktor kepuasan dan ingin tahu. Sedangkan motivasi yang berasal dari luar yaitu perangsang ataupun stimulus dari luar. Motivasi sangatlah penting sebagai pendorong, penggerak, dan pengarah perbuatan. Yang kedua, perspektif historis dan motivasi. 1. Perspektif tentang motivasi. Perspektif tentang motivasi menjelaskan motivasi dengan cara yang berbeda berdasarkan perspektif yang berbeda pula. Ada 4 perspektif: behavioral, humanistik, kognitif, dan sosial. 2. Perspektif behavioral. Perspektif behavioral menekankan imbalan dan hukuman eksternal sebagai kunci dalam menentukan motivasi murid. Yang ketiga, perspektif humanistik. Perspektif humanistik menekankan pada kapasitas murid untuk mengembangkan kepribadian, kebebasan untuk memilih nasib mereka. 4. Perspektif kognitif. Menurut perspektif kognitif, pemikiran murid akan memadu motivasi mereka. 5. Perspektif sosial. Kebutuhan afiliasi atau keterhubungan antara motif untuk berhubungan dengan orang lain secara aman, yaitu kebutuhan sosial, teman, dicintai dan mencintai serta diterima dalam pergaulan kelompok, karyawan, dan lingkungannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin perspektif pada motivasi berbasis kebutuhan. Mengenai kebutuhan, setiap manusia pasti tak lepas dari kebutuhannya. Oleh karena itu, kebutuhan setiap manusia sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidupnya sendiri. Ya, perspektif pada motivasi berbasis kebutuhan dibagi menjadi 4, yaitu hierarki kebutuhan, teori struktur ganda, teori IRG, dan kebutuhan penting. Hierarki kebutuhan sendiri itu terdiri dari 5, yaitu kebutuhan fisiologis, yang mana kebutuhan fisiologis ini merupakan sebuah kebutuhan dasar dan harus dipenuhi terlebih dahulu untuk mencapai tingkat kebutuhan selanjutnya. Apabila kebutuhan fisiologis ini tidak terpenuhi, maka akan sulit bahkan tidak bisa mencapai ke tingkat kebutuhan selanjutnya. Kebutuhan fisiologis ini seperti minum, makan, bernapas, tidur, serta sandang dan papan. Yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman dan nyaman. Kebutuhan rasa aman dan nyaman ini dipenuhi untuk memungkinkan setiap individunya menjalankan aktivitasnya dengan baik. Namun, kebutuhan ini tidak selalu bisa dipenuhi secara total. Meski sudah dilakukan antisipasi, tapi tetap ada saja ancaman-ancaman yang tidak bisa dihindarkan seperti bencana alam serta penyakit. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan akan kasih sayang. Kebutuhan akan kasih sayang menempati tingkatan yang ketiga dari piramida Maslow ini, atau dari tingkat kebutuhan ini, yaitu rasa sayang, rasa ingin memiliki dan dimiliki, seperti itu untuk kebutuhan kasih sayang. Yang keempat yaitu kebutuhan akan penghargaan. Setelah kebutuhan akan kasih sayang terpenuhi, maka kebutuhan berlanjut kepada tingkat yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan untuk dihargai. Setiap manusia pasti mempunyai ego dalam dirinya, yang mana akan timbul rasa ingin untuk mencapai prestasi dan gengsi. Memang seperti itu pada kenyataannya, kan? Ketika seseorang mencapai prestasinya, maka seseorang tersebut akan dihargai. Maka dari itu,
kebutuhan untuk dihargai ini berada di posisi yang cukup tinggi. Individu yang sudah berada di posisi ini artinya telah mampu memenuhi kebutuhan yang ada di bawahnya. Yang kelima yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan ini merupakan puncak dari piramida kebutuhan Maslow. Menurut Maslow, kebutuhan ini menjadi hasrat yang memicu setiap individu untuk menggali potensi dalam diri dan mengembangkannya dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuannya. Teori ERG. Sebutan dari teori ini dikembangkan oleh seorang ilmuwan yaitu Alderfer, yang mana ERG ini adalah sebuah singkatan yaitu ERNG. E yang mana adalah existence, R adalah relatedness, and G yaitu growth. Existence itu merupakan kebutuhan seseorang untuk dapat dipenuhi dan dipelihara keberadaan yang bersangkutan sebagai seorang manusia di tengah masyarakat dan atau perusahaan. Kemudian relatedness itu merupakan keterkaitan antara seseorang dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian growth artinya pertumbuhan, yaitu kebutuhan akan pertumbuhan dan perkembangan ini merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan pengembangan potensi diri seseorang seperti pertumbuhan kreativitas dan pertumbuhan pribadi seseorang. Lalu ada teori struktur ganda. Teori ini dikembangkan oleh seorang ilmuwan juga yaitu Herzberg. Maksud dari teori struktur faktor yaitu faktor motivasional dan faktor pemeliharaan, yang mana teori motivasional dapat diartikan sebagai hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik atau dari dalam. Sedangkan yang dimaksud teori pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik atau dari luar. Kemudian yaitu yang keempat, kebutuhan penting lainnya. Maksudnya adalah yang pertama itu kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan kekuasaan, dan kebutuhan untuk berafiliasi atau bersahabat. Perspektif pada motivasi berbasis proses. Pada poin ini ada dua hal, yaitu teori motivasi keadilan atau teori yang menyatakan pendapat bahwa kepuasan seseorang tergantung apakah dia bisa merasakan adanya keadilan atau tidak adil atau suatu situasi yang ada di alaminya. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi ekspektasi. Teori ini dikemukakan oleh Victor H. Fromm yang menyatakan bahwa kekuatan yang memotivasi seseorang untuk bekerja giat dalam mengerjakan pekerjaannya tergantung dari hubungan timbal balik antara apa yang diinginkan dan dibutuhkan dari hasil pekerjaan itu. Untuk materi selanjutnya yaitu perspektif pada motivasi berbasis pembelajaran. Nah, dalam proses terjadinya pembelajaran ini ada 3 teori pembelajaran, yaitu yang pertama pengkondisian klasik. Pengkondisian klasik ini merupakan suatu tipe pengkondisian di mana individu menanggapi beberapa stimulus yang tidak akan selalu menghasilkan respon semacamnya. Sebagai gambaran, karyawan berperilaku tertentu dalam artian yang positif bila akan mendapat pemeriksaan dari atasannya. Dengan kata lain, dalam pengkondisian klasik ini, bila sesuatu terjadi, maka seseorang akan bereaksi dengan cara yang khusus. Respon ini terjadi karena sesuatu telah dikenali sebelumnya. Untuk teori yang kedua yaitu pengkondisian operan.
Pengkondisian operan ini merupakan tipe pengkondisian yang menunjukkan bahwa perilaku merupakan suatu fungsi dari konsekuensinya. Seseorang berperilaku secara sukarela yang diinginkan untuk menuju pada perolehan ganjaran atau reward untuk mencegah suatu hukuman. Pada teori ini, pembelajaran dikaitkan dengan penguatan untuk memperoleh sesuatu sebagai konsekuensi dari setiap tindakan atau kegiatan. Untuk teori yang ketiga yaitu pembelajaran sosial. Pembelajaran sosial adalah seseorang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Di sini pengaruh lingkungan sekitar sangat kuat seperti halnya orang tua, guru, teman, atasan, tokoh maupun gambaran perilaku yang dilihat di media informasi. Nah, selanjutnya ada teori penguatan dan pembelajaran. Ada dua bentuk penguatan, antara lain yang pertama penguatan positif. Penguatan positif ini berarti ada pemberian tanggapan positif ketika seseorang individu menunjukkan perilaku positif yang dibutuhkan. Penguatan positif ini merangsang terjadinya perilaku. Kemudian nomor 2 ada penguatan negatif. Penguatan negatif ini berarti menghargai dengan menghapus konsekuensi negatif atau yang tidak diinginkan. Baik penguatan positif dan negatif dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan atau diperlukan. Kemudian selanjutnya ada pembelajaran sosial dalam organisasi. Jadi inti dari teori pembelajaran sosial adalah pemodelan atau modeling. Dan permodelan ini merupakan salah satu langkah paling penting dalam pembelajaran yang terpadu. Contohnya, seorang pelajar melihat temannya dipuji atau ditegur oleh gurunya karena perbuatannya, maka ia kemudian meniru melakukan perbuatan lain yang tujuannya sama, ingin dipuji oleh gurunya. Kejadian ini merupakan contoh dari penguatan melalui pujian yang dialami orang lain. Kemudian selanjutnya ada motivasi perilaku organisasi. Nah, di sini motivasi sangatlah penting dalam sebuah organisasi. Dengan adanya motivasi, seorang individu akan lebih efektif dalam melakukan pekerjaannya. Hal ini tentunya berkaitan dengan kepuasan kerja. Dengan demikian, motivasi perilaku organisasi sangatlah penting dalam meningkatkan prestasi kerja. Salah satu contoh motivasi dalam hal ini adalah pemberian upah karyawan dengan berdasarkan prestasi mereka.